Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fiansyah. Saya semester 9, NIM saya 1611140213. Saya mengambil mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam di lokal PBS 3B. Baiklah, saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi Yahya bin Umar. Sebelum saya ke pokok pembahasan, saya akan membahas sedikit biografi Yahya bin Umar. Yahya bin Umar merupakan salah seorang fuqaha mazhab Maliki, ulama yang bernama lengkap Abu Bahar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kanani Al-Andalusi. Lahir pada tahun 213 Hijriah dan dibesarkan di Córdoba, Spanyol. Seperti para cendekiawan muslim terdahulu, ia berkelana ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Pada mulanya ia bersinggah di Mesir dan berguru pada para pemuka sahabat Abdullah bin Wahab Al-Maliki dan Ibnu Al-Qasim. Setelah itu ia berpikir untuk menetap di Kairouan, Afrika, dan menyempurnakan pendidikannya kepada seorang ahli ilmu faraid dan hisab, Abu Zakaria Yahya bin Sulaiman Al-Farizi. Perkembangan selanjutnya, ia menjadi pelajar di Jami' Al-Kairouan. Pada masa hidupnya, ia terjadi konflik yang menajam antara fuqaha Malikiyah dan fuqaha Hanafiyah yang dipicu oleh persaingan memperebutkan pengaruh pemerintah Yahya bin Umar. Pengaruh pemerintahan Yahya bin Umar terpaksa pergi dari Kairouan dan menetap di Sausah ketika Ibnu Abdun yang berusaha menyingkirkan para ulama penentangnya. Namun, ia menolak dan memilih tetap tinggal di Sausah serta mengajar di Jami' Al-Sab. Hingga akhir hayatnya, Yahya bin Umar wafat pada tahun 289 Hijriah. Mungkin sebatas itulah biografinya. Saya akan melanjut kepada pemikiran ekonomi menurut Yahya bin Umar. Aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan asas dari perekonomian Islam sekaligus faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Oleh karena itu, di samping Al-Quran, setiap muslim harus berpegang teguh pada sunnah dan mengikuti seluruh perintah Nabi Muhammad SAW dalam melakukan setiap aktivitas ekonominya. Dari Anas bin Malik, ia berkata, telah melonjak harga di pasar pada masa Rasulullah SAW. Mereka, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tetapkanlah harga kami. Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah lah yang menguasai harga, yang memberi rezeki dan yang memudahkan, dan yang menetapkan harga. Aku sungguh berharap bertemu dengan Allah, dan tidak seorang pun boleh memintaku untuk melakukan suatu kezaliman dan persoalan jiwa dan harta. Dari hadis di atas tampak jelas Yahya bin Umar melarang kebijakan penetapan harga jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang dialami. Yahya bin Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi kecuali dalam dua hal. Hal yang pertama yaitu para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangannya tertentu yang saat dibutuhkan masyarakat sehingga tidak menimbulkan kemudaratan serta kerusakan mekanisme pasar. Dan yang kedua, para pedagang melakukan praktik siasa al-ikraq atau banting harga yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Pernyataan Yahya bin Umar tersebut mengindikasikan bahwa hukum asal intervensi pemerintah adalah haram
Intervensi dapat dilakukan jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini mewujudkan keadilan sosial di setiap aspek kehidupan masyarakat termasuk ekonomi. Kebebasan ekonomi tersebut berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran atau suplai dan permintaan. Namun Yahya bin Umar menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak melakukan intervensi ketika tindakan sewenang-wenang dalam pasar dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat, termasuk ikhtiar dan dumping. Dengan demikian, dalam kasus kenaikan harga akibat ulah manusia seperti ikhtiar dan dumping, kebijakan yang dialami pemerintah adalah mengembalikan tingkat harga pada equilibrium price. Hal ini berarti juga bahwa dalam ekonomi Islam, undang-undang mempunyai peranan sebagai pemeliharaan dan penjaminan pelaksanaan hak-hak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhan, bukan sebagai alat kekuasaan untuk memperoleh kekayaan secara semena-mena. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan dari saya tentang ekonomi Yahya bin Umar. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.